Ia diusir dari satu-satunya rumah peninggalan mendiang suaminya. Hartanya dirampas habis oleh keluarga mertua yang serakah. Dibuang tanpa sepeser pun dan dicap sebagai pembawa sial. Tak ada lagi yang ia miliki. Namun dari sebuah buku resep usang, ia menemukan cara untuk meracik balasan yang mengejutkan. Inilah kisah perjuangan seorang janda yang membuktikan bahwa keadilan sejati tidak butuh dendam, tapi ketabahan hati. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Kisah tadi adalah awal dari perjuangan yang luar biasa. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan kelanjutan dan cerita-cerita menyentuh lainnya, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oh ya, aku selalu senang membaca komentar kalian. Coba tulis di bawah, kalian nonton video ini dari kota mana aja? Aku penasaran banget. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama kisah lengkapnya. Kabut tipis masih enggan beranjak dari pucuk-pucuk daun singkong saat Sari duduk di lincak bambu depan rumah. Udara pagi yang basah terasa dingin di kulit, membawa serta lantunan ayat suci dari pengeras suara musola di ujung jalan. Di tangannya, sebuah peci beludru hitam yang usang. Peci milik Banyu, suaminya. Sudah hampir 100 hari Banyu pergi, tapi aroma khasnya seolah masih tertinggal di kain itu. Sari menelusuri jahitannya yang mulai rapuh dengan ujung jari, lalu mendekatkannya ke wajah, memejamkan mata dan menghirup dalam-dalam, mencari sisa kenangan yang semakin memudar. Di sanalah dunianya berada, dalam keheningan pagi dan sebuah peci tua. Kesunyian itu pecah oleh deru kasar mesin motor yang berhenti mendadak di halaman. Dua sosok turun. Ibu Lastri, ibu mertuanya, berdiri kaku dengan sanggul rapi dan selendang batik yang disampirkan angkuh. Di belakangnya, Darto, adik iparnya, mematikan mesin dengan tampang masam. Tak ada salam, tak ada senyum. Wajah Ibu Lastri sedingin embun pagi. Ia menatap Sari, lalu rumah kayu itu, seolah sedang menilai barang dagangan. Sari bangkit perlahan. Jantungnya mulai berdebar tak nyaman. Ia tahu tatapan itu. Tatapan yang selalu menganggapnya orang asing. Suara Ibu Lastri memecah pagi, tajam dan tanpa basa-basi. Ia bilang, sebagai keluarga inti, merekalah yang berhak atas semua peninggalan Banyu. Rumah ini, sejengkal tanah di belakangnya, semua adalah milik mereka. Kata-katanya menusuk, satu persatu, merendahkan status Sari sebagai seorang istri yang tak memberikan keturunan. Sari hanya diam. Bibirnya keluh. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa ini juga rumahnya, tempat ia membangun cinta bersama Banyu. Tapi suara itu tersangkut di kerongkongan, tertelan oleh tatapan dingin mertuanya. Darto tidak menunggu lama. Ia masuk begitu saja, mulai mengeluarkan barang-barang Sari yang tak seberapa. Hanya beberapa helai pakaian usang yang ia masukkan dengan kasar ke dalam sebuah tas kresek besar. Puncaknya adalah saat Darto menurunkan satu-satunya foto pernikahan yang tergantung di dinding ruang tengah. Bingkai kayu sederhana itu ia pegang dengan jijik. Lalu tanpa perasaan ia lemparkan ke tanah di depan kaki Sari. Kaca itu pecah berkeping-keping, sama seperti hatinya. Dari balik jendela dan celah pintu, beberapa tetangga mengintip. Ada yang berbisik, ada yang menggelengkan kepala. Buati, tetangga sebelah rumahnya, berdiri di ambang pintu dengan wajah pias penuh iba, namun tak mampu berbuat apa-apa. Suara pintu yang dibanting terasa seperti vonis mati. Sari berdiri di luar pagar yang kini terasa asing, memeluk erat tas kresek di dadanya. Ia menatap nanar rumahnya, tempat tawa dan tangisnya bersama Banyu pernah bersemayam. Setetes air mata yang sedari tadi ditahannya akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Malam itu, Sari tidur beralaskan tikar pandan tipis di sebuah paviliun sempit di belakang rumah Buati. Dindingnya lembab, dan aroma tanah basah menusuk hidung. Ruangan itu tak lebih besar dari dapur di rumahnya dulu. Tapi di sana, ada segelas teh hangat dan sepiring nasi dengan lauk seadanya yang disuguhkan oleh tangan keriput Buati. Wanita tua itu tidak banyak bertanya, hanya mengusap punggung Sari dengan tatapan teduh. Gusti Allah mboten sar, enduk, bisiknya lirih. Tuhan tidak tidur, nak. Hanya kalimat itu yang menjadi selimut Sari malam itu.
Hari-hari berikutnya adalah perjuangan untuk sekadar menyambung napas. Sari memulai kembali satu-satunya keahlian yang ia miliki, membuat rempeyek. Setiap dini hari, ia sudah sibuk di dapur kecil Buati, menumbuk bumbu dengan alu batu. Suaranya beradu dengan kokok ayam pertama. Tangannya yang dulu halus kini kapalan dan berbau kencur. Siangnya, ia berjalan dari gang ke gang, dari pintu ke pintu, menjajakan rempeyeknya yang dibungkus plastik-plastik kecil. Ada yang membeli karena iba, ada yang menolak dengan halus. Uang receh yang terkumpul hanya cukup untuk membeli beras dan bumbu untuk jualan esok hari. Luka hatinya kembali menganga saat ia berada di pasar. Sembari menunggu kembalian, telinganya menangkap percakapan dua ibu di belakangnya. Mereka berbisik, tapi cukup keras untuk ia dengar. Membicarakan keluarga Lastri, membicarakan dirinya. Kata-kata, istri pembawa sial, dan tidak tahu diuntung, terdengar seperti tamparan. Sari hanya bisa menunduk, mempercepat langkahnya pergi dari sana, merasakan tatapan orang-orang seolah menusuk punggungnya. Ia bukan hanya kehilangan rumah, ia juga kehilangan nama baiknya. Malamnya, di paviliun sempit itu, rasa putus asa kembali menyergap. Ia membuka satu-satunya kotak kayu berisi peninggalan Banyu yang berhasil ia bawa. Hanya ada beberapa kemeja lusuh dan sebuah buku catatan bersampul kain batik. Buku itu milik Eyang Putri Banyu. Ia ingat suaminya pernah bercerita. Halamannya sudah menguning, rapuh di tepian. Tulisannya adalah aksara Jawa kuno yang indah. Awalnya ia hanya membalik-balik halaman tanpa minat. Namun kemudian matanya terpaku. Di bagian belakang, ada puluhan resep ramuan. Bukan resep masakan, melainkan resep jamu dan wedang rempah. Lengkap dengan catatan kecil tentang khasiatnya untuk menghangatkan badan, meredakan batuk, atau menenangkan pikiran. Didorong oleh rasa dingin yang bukan hanya datang dari cuaca, Sari mencoba salah satu resep paling sederhana. Ia merebus jahe, serai, dan sepotong kayu manis di panci kecil. Aroma wangi yang hangat perlahan memenuhi ruangan sempit itu, mengusir bau lembab. Ia menuangnya ke dalam gelas dan meminumnya perlahan. Kehangatan menjalar di dadanya, memberi sedikit kelegaan pada hatinya yang beku. Ia menatap buku tua di pangkuannya. Ini bukan sekadar buku resep. Ini adalah warisan. Sebuah benih yang tersisa di tengah tanah hidupnya yang tandus. Bermodal sisa uang penjualan rempeyek dan keyakinan yang baru tumbuh, Sari mendirikan sebuah lapak sederhana di depan rumah Buati. Hanya sebuah meja kayu reot, beberapa botol kaca berisi cairan kunyit dan beras kencur, serta sebuah anglo kecil yang menjaga panci wedang rempah tetap hangat. Awalnya, yang datang hanya segelintir orang, kebanyakan membeli karena kasihan. Namun, Sari melayani semuanya dengan senyum tulus yang sama. Titik baliknya datang tanpa disangka. Istri Pak Lurah, yang sudah berminggu-minggu terbaring lemah karena batuk yang tak kunjung sembuh, menyuruh pembantunya membeli wedang jahe buatan Sari. 3 hari berturut-turut meminumnya. Napasnya yang sesak mulai terasa lega. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut, lebih cepat dari angin perbukitan. Lapak kecil Sari mendadak ramai. Orang-orang tak lagi memanggilnya Janda Malang. Mereka memanggilnya Mbak Sari Jamu. Sore hari, lapaknya menjadi pusat keramaian baru di desa. Ibu-ibu berkumpul sambil menunggu pesanan, berbagi cerita, dan meminta saran ramuan. Sari, dengan sabar, menjelaskan khasiat setiap rempah, pengetahuan yang ia serap dari buku warisan itu. Di saat yang sama, kabar tak sedap mulai berembus dari rumah besar di ujung jalan. Orang-orang melihat Darto menjual beberapa ekor kambing peninggalan Banyu di pasar. Tak lama, sawah yang dulu hijau subur kini digarap oleh orang lain. Ibu Lastri semakin jarang keluar rumah, tak sanggup menahan bisik-bisik tetangga. Puncaknya terjadi di suatu sore yang ramai. Ibu Lastri, dengan wajah merah padam, datang dan menerobos kerumunan di lapak Sari. Ia menuding dengan jari gemetar. Di depan semua orang, ia berteriak menuduh Sari memakai penglaris, guna-guna untuk membuat dagangannya laku. Suasana seketika hening. Semua mata tertuju pada Sari. Alih-alih marah atau takut, Sari justru tersenyum tipis.
Dengan gerakan yang tenang dan tak terburu, ia mengambil sebuah batok kelapa, mengisinya dengan wedang jahe serai yang wangi, lalu mengulurkannya kepada ibu mertuanya. Suaranya terdengar lembut, namun jelas bagi semua yang ada di sana. "Niki resep saking Eyang Putrinipun Mas Banyu, Bu," katanya dalam bahasa Jawa halus. "Monggo diunjuk, supados atine adem. Ini resep dari neneknya Mas Banyu, Bu. Silakan diminum, supaya hatinya tenang." Kata-kata itu menghantam Ibu Lastri lebih keras dari tamparan. Ia terdiam, membeku. Keanggunan Sari menjadi kontras yang telak dengan amarahnya yang meledak-ledak. Wajah para pelanggan menunjukkan simpati yang kini sepenuhnya berpihak pada Sari. Malu yang tak tertanggungkan membuat Ibu Lastri berbalik. Tanpa sepatah kata pun, ia berjalan pergi dengan langkah cepat, meninggalkan lapak itu dalam keheningan yang berat. Sari hanya menatap kepergiannya sejenak, lalu kembali melayani pembeli berikutnya seolah tak terjadi apa-apa. Martabatnya telah kembali, bukan direbut, melainkan diraciknya sendiri. Kemenangan moral Sari di sore itu bergema ke seluruh penjuru desa, membawa akibat yang nyata bagi keluarga Lastri. Kisah kejatuhan mereka tidak terjadi dalam semalam, melainkan dalam serangkaian bisik-bisik dan pemandangan yang memilukan. Orang-orang mulai bicara tentang juru tagih yang datang ke rumah besar itu. Lalu terdengar kabar Darto kelabakan mencari pinjaman, dan puncaknya, beberapa orang melihat Ibu Lastri keluar dari pegadaian dengan wajah sembab. Rumah yang dulu berdiri megah itu kini tampak muram dan tak terawat. Kehormatan yang dulu mereka junjung setinggi langit kini telah luruh ke tanah, terkikis oleh keserakahan mereka sendiri. Sari melihatnya dengan mata kepala sendiri suatu pagi di pasar. Ia berpapasan dengan Ibu Lastri. Wanita yang dulu selalu tampil sempurna dengan kebaya licin dan sanggul kokoh itu kini terlihat begitu berbeda. Ia mengenakan daster pudar, rambutnya hanya diikat seadanya, dan pundaknya yang dulu tegak kini membungkuk. Saat pandangan mereka bertemu, Ibu Lastrilah yang pertama kali membuang muka, seolah malu. Tidak ada setitik pun rasa puas di hati Sari. Yang ada hanya ngilu yang aneh, sebuah rasa iba pada sosok wanita yang telah kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya. Ia sadar, api dendam di hatinya telah lama padam, berganti menjadi abu penyesalan atas takdir yang begitu getir. Nasib akhirnya membawa Darto ke hadapannya. Di suatu sore yang sepi, saat Sari hendak menutup lapaknya, Darto datang. Bukan dengan motor dan dada yang membusung, melainkan berjalan kaki dengan langkah gontai. Ia berdiri beberapa langkah dari meja, kepalanya tertunduk, tak berani menatap mata Sari. Pakaiannya kumal, dan wajahnya yang dulu pongah kini dipenuhi gurat keputusasaan. Lama ia terdiam, hanya memilin ujung kaosnya. Akhirnya, dengan suara parau dan terbata-bata, ia bicara. Ia mengaku sudah tidak punya apa-apa lagi. Ia bertanya, dengan nada memohon yang belum pernah Sari dengar darinya, apakah ia bisa meminjam sedikit uang atau pekerjaan apa saja. Sari terdiam. Di hadapannya kini bukanlah pria arogan yang melempar foto pernikahannya, melainkan seorang laki-laki yang hancur. Ia menatap Darto lekat-lekat, melihat bayangan masa lalunya sendiri di mata pria itu. Rasa putus asa, kehilangan, dan terhina. Waktu seolah berhenti. Hanya ada suara angin sore yang berdesir pelan. Sebuah pilihan maha berat kini ada di tangannya. Sebuah keputusan yang akan menentukan siapa dirinya sesungguhnya. Sari menarik napas panjang, memecah keheningan yang menggantung di antara mereka. Matanya menatap Darto, jernih dan tanpa kebencian. "Aku tidak akan memberimu uang," katanya pelan namun tegas. Wajah Darto langsung meredup, siap menerima penolakan. "Uang yang datang dengan mudah adalah sumber masalahmu," lanjut Sari. "Tapi, ada pekerjaan untukmu. Aku butuh orang untuk mencari rempah-rempah terbaik di perbukitan. Kamu tahu jalannya lebih baik dariku." Tawaran itu mengejutkan Darto. Bukan hinaan, bukan ceramah, melainkan sebuah kesempatan. Sebuah pekerjaan kasar yang jauh dari kemewahan yang pernah ia kenal. Ia menatap Sari, mencari jejak ejekan di wajahnya, namun tak menemukan apapun selain kesungguhan. Dengan suara bergetar menahan gejolak di dadanya,
Ia mengangguk. Itulah balasan Sari yang sesungguhnya. Bukan dengan menghancurkan, melainkan dengan memberi kesempatan untuk membangun kembali dari nol, dengan keringat dan tangan sendiri. Bulan-bulan berikutnya, pemandangan baru mulai terlihat di desa. Darto, dengan parang di pinggang dan karung goni di pundak, berangkat ke hutan saat fajar dan pulang saat senja. Wajah dan pakaiannya kotor oleh tanah. Sari membayarnya dengan upah yang adil, sama seperti pekerja lainnya. Tak ada perlakuan istimewa, tak ada pengampunan yang diobral. Hanya ada hubungan kerja yang profesional, dan dalam proses itu, Darto perlahan menemukan kembali harga dirinya yang hilang. Sementara Darto menebus kesalahannya, Sari menanam masa depannya. Dari keuntungan usahanya yang terus berkembang, ia membeli sepetak kecil tanah di pinggir desa. Di sana, ia membangun sebuah rumah mungil dari kayu dan bambu. Rumah itu tidak besar, namun setiap sudutnya adalah miliknya. Di halamannya, ia menanam aneka tanaman obat, sebuah taman toga yang menjadi sumber utama ramuan jamunya. Setahun berlalu begitu cepat. Di teras rumah barunya yang asri, Sari duduk di sebuah kursi goyang, ditemani Buati yang tersenyum damai. Di hadapan mereka, beberapa anak desa duduk bersila di atas tikar, mengeja tulisan dari buku-buku tua milik almarhum Banyu. Sari telah menjadi guru kecil bagi mereka. Pandangannya menyapu ke kejauhan. Di lereng bukit, ia bisa melihat sosok Darto sedang memikul karung, berjalan dengan langkah tegap dan mantap. Ia bukan lagi beban di masa lalunya, hanya bagian dari pemandangan hidup yang terus berjalan. Sari tersenyum tipis, senyum yang lahir dari hati yang lapang. Ia tidak mendapatkan kembali hartanya yang dirampas, tetapi ia telah menuai sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian. Ia telah membuktikan bahwa keadilan sejati bukanlah tentang membalas luka, melainkan tentang menyembuhkan diri sendiri dan membangun kehidupan yang begitu kokoh, hingga tak ada lagi yang bisa meruntuhkannya. Di akhir kisahnya, Sari tidak hanya berhasil membangun kembali hidupnya dengan sebuah usaha jamu yang sukses dan rumah baru miliknya sendiri, tetapi ia juga menemukan kedamaian. Ia bahkan memberikan kesempatan kedua pada orang yang telah menghancurkannya, membuktikan kebesaran hatinya. Hikmah utama dari cerita ini begitu mendalam. Keadilan dan kemenangan sejati bukanlah tentang melihat musuh kita hancur, melainkan tentang membangun kehidupan kita sendiri menjadi begitu kokoh, indah, dan penuh kedamaian, sehingga perbuatan buruk mereka di masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakiti kita. Perlu diingat ya teman-teman, cerita ini adalah fiksi yang kami rangkai serealistis mungkin agar pelajaran dan hikmah di dalamnya bisa kita petik bersama. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir dan menemani perjalanan Sari. Kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa tinggalkan like dan tulis di kolom komentar bagian mana atau pelajaran apa yang paling menyentuh buat kalian. Dan pastinya, subscribe agar kita bisa bertemu lagi di cerita berikutnya. Sampai jumpa.